Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Asal-usul terbentuknya Partuanon Bajalinggai. Dari tulisan, Pendeta Juanda Haraya Purba Dasuha. Asal-usul raja di Bajalinggai disebut sesuai uraian narasumber pengetua adat Simalungun di Kampung Raut Bosi Marga Sinaga Daharo dari penuturan tokoh adat Sipispis berasal dari Kerajaan Panei di Simalungun sekarang ini. Dikisahkan bahwa pernah terjadi pertikaian di Kerajaan Panei. Anak tertua yang harusnya menjadi raja dihalangi permaisuri raja yang lain yang menginginkan puteranya menjadi raja. Puang Bolon ibunda anak tertua ini karena melihat kondisi sudah tidak memungkinkan lagi berlama-lama di rumah Bolon atau istana, berkehendak menyelamatkan anaknya ke Sampang Buah. Kehendak Puang Bolon tidak dapat dihentikan raja yang ternyata lebih memilih istrinya yang lain ini. Maka berangkatlah mereka dengan rombongan yang berpihak kepada Puang Bolon hijrah ke Sampang Buah. Salah seorang panglima kerajaan Panei bermarga Sinaga Daharo berpihak kepada permaisuri utama raja ini. Dia kelak turut ambil bagian dalam membesarkan putra mahkota yang hijrah ke Sampang Buah. Di Sampang Buah mereka diterima baik penguasa lokal di sana bernama Tuan Sampang Buah yang masih kerabat dekat Raja Panei. Putra tertua Raja Panei dari Puang Bolon ini sanggup menarik perhatian rakyat Sampang Buah kepadanya. Pada saat mereka mendirikan benteng atau hubuan, terdapat baja di dalam tanah, yaitu besi keras dan tanaman, linggai. Sejak itu dinamailah Bajalinggai daerah itu. Karena rakyat makin senang dengan Tuan Bajalinggai ini, maka Tuan Sampang Buah menantangnya adu kesaktian. Meminta Tuan Bajalinggai mendirikan rumah dalam semalam. Tuan Bajalinggai membuka pustaha atau buku kulit kayu peninggalan leluhurnya. Dibacakannya mantra memanggil orang bunian, dan dalam semalam berdirilah rumah Bolon. Tuan Sampang Buah kembali menantang Tuan Bajalinggai, bahwa dia hanya memberikan tanah sejauh suara terdengar. Tuan Bajalinggai kembali memanggil orang bunian dan dia pergi ke tempat tertinggi dan berteriak dari sana. Suaranya diteruskan orang bunian tersebut sehingga akhirnya jatuhlah seluruh wilayah kekuasaan Tuan Sampang Buah kepada Tuan Bajalinggai. Namanya dikenal orang dengan sebutan Tuan Sapiniotano. Nama aslinya sebetulnya adalah Tuan Jolgahata Purba Dasuha putra mahkota Raja Panei. Sejak itu dia menggantikan Tuan Sampang Buah yang adalah makelanya menjadi penguasa di Bajalinggai, yang digantinya dari nama Sampang Buah. Dia pun melaporkannya ke Pamatang Panei tempat ayahnya bertahta. Raja sangat gembira dan menyesali kehilafannya. Sejak itu pula Bajalinggai menjadi daerah kekuasaan Raja Panei. Semula daerah itu wilayah kerajaan Dolok Silau yang mencakup Serdang sekarang ini. Diperkirakan kejadiannya berkisar abad ke-17 lalu. Tuan Bajalinggai terakhir yang dikenal rakyat di sana dengan sebutan Raja Bajalinggai adalah Tuan Jariangin Purba Dasuha. Beliau pada tahun 1924 dipecat Sultan Delhi yang memaksa daerah itu masuk ke dalam kekuasaannya via Kerajaan Padang Tebing Tinggi. Sejak tahun 1880 daerah Bajalinggai dipaksa Belanda bergabung ke Delhi melalui Padang yang sudah dikuasainya. Bajalinggai beribu kota di Pamatang Bajalinggai di daerah dekat Pekan Sipispis sekarang ini. Sayang tidak ada yang tersisa dari istana lama. Hanya makam raja yang tersisa dengan kondisi sangat memprihatinkan. Melihat bentuk nisan makam penguasa Bajalinggai sangat mirip dengan nisan makam Raja Tanah Jawa dan Tuan Raja Bandar. Pengaruh agama Islam tampaknya sudah sampai di sini sejak akhir abad ke-18. Tuan Jariangin luput dari pembunuhan tahun 1946 karena sudah mengetahui gelagatnya dan merantau ke Jawa. Selepas tahun 1950, dia kembali ke daerah asalnya dan wafat dalam usia tua dan dimakamkan di pemakaman umum Sipispis. Guru Raya sendiri adalah salah satu saudara Tuan Bajalinggai yang mengikut Botou atau saudara perempuannya, putri Tuan Raja Bajalinggai yang menikah dengan Raja Raya Saragi Garingging. Putri Bajalinggai ini kemudian dinobatkan menjadi Puang Bolon atau permaisuri utama di Kerajaan Raya. Guru Raya sekarang Jonam Purba Dasuha, 78 tahun menyebut namanya Tuan Rasaim Purba Dasuha asal dari Bajalinggai. Pustaha Bonani Bajalinggai menyebut dia adalah anak kedua setelah Tuan Bajalinggai dan Tuan Sibarou. Pustaha ini sengaja ditulis almarhum Guru Raya Borahim Purba Dasuha yang lama menjabat guru, penasihat spiritual Raja Raya di Kerajaan Raya. Terakhir sejarah masuknya Bajalinggai ke Kesultanan Delhi. Pada tahun 1860,
Raja Panei Tuan Jontama dengan diiringi 120 orang rombongan berkuda berangkat ke Medan menghadap Presiden Sumatera Timur. Rombongan ada sebanyak 50 orang dari keluarga Raja Panei dan 70 orang pejabat istana dan pasukan pengawal dan anak boru Panei Tuan Rondaheim Saragi Garingging, berangkat ke Medan. Adapun maksud kedatangannya menghadap Presiden Belanda di Medan adalah dalam rangka penentuan perbatasan daerah Kerajaan Panei, Simalungun dengan Kesultanan Delhi, Serdang dan Asahan. Belanda yang telah menjadi sahabat Sultan Delhi memberi kekalahan pahit pada Raja Panei. Walau bukti hidup menunjukkan bahwa Tuan Bajalinggai adalah saudara kandung dari Raja Panei turun-temurun, namun daerah Bajalinggai Sipis-Pis dimasukkan ke Kesultanan Delhi, Bangun Purba sekitarnya ke Kesultanan Serdang, Babura masuk ke Delhi. Tinjauan, 50 sampai ke Pasir Mandogai masuk ke Kesultanan Asahan. 2 tahun lamanya masalah itu diperjuangkan Raja Panei untuk mengembalikan daerah Partuanon Bajalinggai dan Dolok Marawan kembali ke Panei, tetapi gagal. Pada tahun 1891 Tuan Rondaheim wafat dan usaha Raja Panei semakin sulit dari segi militer untuk mengembalikan daerah yang dicaplo Belanda itu. Mengenai peristiwa ini Letkol Purnawirawan, Mailan Damti Purba Dasuha dalam bukunya mengatakan, sebagian daerah Kerajaan Panei, yaitu daerah Dolok Batu Nanggar, Dolok Marawan sampai Bajalinggai diserahkan oleh Belanda kepada Raja Padang, daerah Fasal Delhi. Ini juga untuk memecah Raja Padang dengan Raja Panei. Raja Panei Tuan Jontama Purba Dasuha berangkat ke Medan, untuk menjelaskan dan mempertahankan, bahwa daerah tersebut adalah hak Kerajaan Panei sejak dahulu dan saudara-saudaranya yang memerintah di sana turun-temurun. Tuan Jontama Purba Dasuha ditahan Belanda di Medan sampai meninggal dunia di sana tahun 1902. Makamnya tidak diketahui oleh keturunannya sampai sekarang. Diduga, jika Tuan Jontama Purba Dasuha kembali ke Panei, akan berontak lagi seperti dahulu bersama Tuan Rondaheim. Untuk Raja Panei diangkat anaknya Tuan Jadi Amat Purba Dasuha. Sekian asal-usul tentang tradisi lisan Partuanon Bajalinggai sampai masuk ke dalam wilayah Kesultanan Delhi. Semoga bermanfaat. Maringkot, iri mahoma, namarhata, oras,